Sobat FK, apa kabar? Semoga Anda semua dalam kondisi sehat dan bahagia dimanapun Anda berada. Bersama saya Anastasia Putri, kita akan membahas mengenai segala sesuatu yang sedang tren di bidang properti dalam segmen FK Properti. Nah, bicara tentang properti ini identik dengan hunian yang nyaman dan aman. Salah satunya harus pintar dalam memilih produk cat, karena memilih cat tembok ternyata bukan hanya soal pilihan warna atau aplikasi, namun juga memastikan bahwa cat yang Anda pilih bebas dari bahan kimia berbahaya yang bisa mengancam kesehatan Anda maupun keluarga. Untuk itu kita akan membahasnya seputar produk cat yang ramah lingkungan. Bersama saya sudah ada Bapak Diki Fardian selaku Direktur PT Romulo Nusantara Perkasa yang juga distributor dari distributor tunggal produk CAM di Indonesia. Halo, apa kabar Pak Diki? Baik, Sehat apa selalu kabar? ya Pak? Sehat, Mbak. Gimana Sehat. rumahnya aman Pak? Aman. Lagi musim hujan nih Pak, Ya, cat di betul. rumah sudah mulai melupas-melupas ini Pak. Ya, so far sih alhamdulillah karena kita menggunakan CAM ya. Jadi Nah, aman selalu. kita akan bicara dan ngupas ngulik tuntas apa saja nih keunikan dari produk CAM ini. Oke. Karena kalau ngomongin soal produk CAM, ini kita dengar itu sebenarnya produknya sudah lama, bahkan Ya. 100 tahun ya. Ya. Tetapi di masyarakat Indonesia ini terdengar masih awam. Ya. Nah, Bapak mungkin bisa jelaskan produk CAM ini seperti apa? Oke, sedikit gambaran mengenai produk CAM ya, Mbak Tasya. Jadi CAM ini sebenarnya sudah lahir di dunia ini dari tahun 1878. Jadi sudah kurang lebih 140 tahun lebih. Dan memang terdengar sedikit asing ya di Indonesia, terutama di Jakarta, karena memang kita baru bawa CAM itu ke Indonesia itu di tahun 2014. Meskipun sebelum 2014 sudah ada beberapa proyek yang menggunakan CAM, tetapi pada saat itu umumnya para arsitek maupun kontraktor itu melakukan pemesanan langsung ke kantor pusat CAM di Jerman. Seperti itu sih ininya. Jadi latar sebenarnya ini justru malah banyak digunakan oleh para arsitektur di Indonesia ya? Ya, jadi mereka melakukan pembelian langsung karena memang mereka butuh material cat yang tidak ada di pasaran di Indonesia, dan juga yang membedakan antara CAM dengan produk sejenis itu di material yang digunakan, seperti itu sih. Nah, ngomongin soal material, Bapak bisa jelaskan apa ini yang menjadi istimewa dari produk CAM ini? Jadi material CAM yang digunakan sebagai material dasar cat itu kami menggunakan material mineral atau lengkapnya mineral silikat. Nah, sejarahnya mineral silikat ini ditemukan oleh Bapak Willem Adolf CAM, yaitu pendiri CAM sendiri. Makanya namanya dipakai nih, Mbak Tasya sebagai brand. Lalu beliau menemukan material ini pada tahun 1800-an. Dan setelah mendapatkan paten dari pemerintah Jerman pada saat itu, terutama dari negara bagian Bavaria, produk ini masuk skala produksi dengan menggunakan nama CAM Farben. Jadi CAM Farben ini adalah nama perusahaannya CAM yang memproduksi produk-produk cat dari CAM. Dan seiring perjalanan waktu sampai dengan saat ini produk CAM itu masih eksis di pasaran. Jadi setelah 140 tahun lebih itu bukannya hilang, malah semakin eksis karena menggunakan teknologi, menyesuaikan dengan teknologi yang ada di industri pada saat ini, seperti itu. Nah, ini PT Romulo Nusantara Perkasa sendiri ini selaku distributor tunggal di Indonesia, kenapa sih sebenarnya tertarik dengan produk CAM ini? Ya, Kalau awalnya secara hitung-hitungan bisnis gimana nih Pak? ya, kalau secara hitungan bisnis sih memang kalau untuk produk cat ya itu sangat berat. Beratnya dalam artian di pasar ini sudah cukup padat lah. Banyak produk-produk cat yang kita kenal ada di pasaran pada saat ini. Tetapi kami melihat ada satu potensi yang tidak dimiliki oleh produk cat pada umumnya, dan itu yang membentuk spesifikasi unik yang terdapat di produk CAM. Nah, berangkat dari situ kami mempunyai keyakinan bahwa ini produk ini sebenarnya bagus dan bisa berkembang gitu. Jadi dari spesifikasi unik tersebut mungkin yang bisa saya sampaikan, yang pertama adalah material yang digunakan.
Kami menggunakan material mineral. Kami tidak memiliki material sintetis atau aditif lainnya, aditif organik lainnya yang kami campurkan di produk cat ini. Lalu yang kedua proses silifikasi. Jadi silifikasi ini adalah karena material kami ini mineral, tembok rumah, tembok bangunan yang kita kenal sekarang ini kan materialnya mineral ya. Sebut saja bata, semen, beton, itu mineral semua. Mineral ketemu mineral bonding. Nah, terjadilah proses silifikasi. Jadi setelah cat cam ini diaplikasikan di permukaan tembok, catnya ini akan menyatu dengan dinding. Itu yang membuat akhirnya tahan lama ya, Pak? Tahan lama. Jadi kalau ditanya, kadang-kadang saya juga suka sulit juga memberikan jawaban. Customer suka nanya, Pak, catnya bisa tahan berapa lama? Itu yang bikin saya bingung adalah selama temboknya masih berdiri, ya catnya akan di situ terus. Itu yang spesifikasi unik yang kedua. Lalu yang ketiga adalah breathable. Jadi cat cam ini tidak menutup pori-pori dinding. Karena menggunakan bahan dasar mineral, mineral itu selalu mempunyai pori-pori halus. Nah, jadi kelembapan yang ada pada dinding itu bisa bebas keluar. Nah, itu sebenarnya fungsi yang sangat-sangat berguna untuk negara dengan iklim tropis seperti Indonesia dengan Jadi kelembapan kalau tadi yang tinggi. Bapak kita sempat ngobrol juga ya, kalau bedanya dengan cat yang pada umumnya itu kata Bapak ada yang menggunakan sintetis. Ya. Nah, kalau sintetis apa yang terjadi dengan tembok itu? Oke, kalau menggunakan sintetis atau dalam hal ini plastik atau akrilik, malah untuk waterproofing kita kadang-kadang gunakan materialnya yang rubber ya, yang karet. Nah, itu mereka hasil akhirnya itu nanti akan berbentuk seperti stiker atau menutup pori-pori yang sebenarnya ada pada dinding. Jadi kelembapan yang ada yang terkandung di dalam dinding itu tidak bisa keluar pada saat suhu hangat. Nah, itulah yang mengakibatkan sering kita temui cat itu menggelembung dan lama-lama terkelupas. Nah, kalau di cam itu tidak menahan kelembapan yang ada di dinding. Justru kelembapan yang ada di dinding bisa bebas keluar. Apalagi dengan cuaca di Indonesia yang panas, hujan, kemudian panas lagi gitu ya. Itu membuat cat itu kadang-kadang cepat berubah warna. Ya, betul. Nah, ini kalau keunggulan dari cam tadi selain breathable lagi apa nih, Pak? Yang berikutnya adalah karena kami menggunakan pigmen mineral. Jadi pigmen itu pewarna yang digunakan pada cat. Karena kami menggunakan pigmen mineral ini kami ambil dari batu atau mineral yang ada di dalam bumi ya, yang terkandung di bumi. Misalkan untuk warna biru kami ambil dari batuan jenis fluoride. Itu kami olah, kami jadikan pigmen warna. Keunggulannya apa? Pigmen dari mineral. Pigmen mineral ini lebih tahan terhadap ultraviolet. Contoh, alat makan kita yang dari plastik misalkan. Itu kalau kita nggak sengaja tertinggal di luar, kena panas, kena hujan, mungkin 1 minggu atau 3 hari warnanya akan berubah. Beda dengan batu. Batu meskipun kita taruh di luar ya, kena cuaca, kena matahari, hujan, itu paling hanya kotor. Begitu kita bersihkan, warnanya masih tetap sama seperti sebelumnya. Nah, pigmen itu yang kami gunakan sebagai material cat. Dan itu juga yang membuktikan bahwa material kami tahan lama. Kita ada contoh di Eropa, di Swiss, itu ada bangunan di kota Stein am Rhein, ya, bisa kita lihat. Nah, itu dicat pada tahun 1891 dan masih ada, bangunannya masih ada sampai sekarang, catnya juga masih ada sampai sekarang. Cat yang sama yang diaplikasikan di tahun 1800. Iya, bahkan ini tidak hanya di Indonesia, tetapi secara global ya, dunia satu-satunya ini ya, Pak? Ya, kalau kita bicara kompetitor, kita kan harus bandingkan apple to apple ya, yang benar-benar sama. Jadi kompetitor satu, misalkan cam, lalu dengan yang lainnya menggunakan material yang sama, baru bisa kita bandingkan. Nah, kalau kita bicara secara global sih, untuk material cat mineral silikat ini, yang bisa saya tarik garis bawahnya yang ini, yang pertama yang menemukan cam. Lalu yang kedua, produk sejenis dengan material yang sama, ya tidak ada memang. Jadi ya kita bisa bilang ya pemain baik
pemain produk ini secara global ya sampai saat ini ya saya rasa hanya Kem. Mungkin, ya. Ya, karena tadi Bapak memberikan contoh, ini produknya digunakan hingga masyarakat di dunia gitu, bukan hanya di Indonesia. Ya. Ini bisa menjadi salah satu keunggulan juga ya tersendiri. Ya, betul. Nah, produk lain dari Kem ini apa aja Pak? Catnya, mungkin ada cat interior, eksterior gitu, Bapak bisa ceritakan? Ya, kalau untuk produk cat sendiri dari Kem ya, kita ada secara umum ya, secara general ada cat eksterior. Cat eksterior bedanya apa dengan cat interior? Otomatis kalau eksterior kita harus yang lebih tahan lama. Karena eksterior itu terekspos cuaca ultraviolet dari matahari yang bisa mempengaruhi kecerahan warna, lalu cuaca juga, kelembapan juga berpengaruh. Itu sangat-sangat berbeda dengan interior. Kalau interior kan dia lebih terlindung ya dari cuaca. Meskipun cat interior pun standar yang diterapkan oleh Kem juga ada satu spesifikasi unik nih yang kita belum sempat bahas tadi. Dan ini memang untuk cat interior ini sangat-sangat bagus. Yaitu cat Kem ini karena tidak menggunakan material sintetis atau organik, cat Kem ini tidak bisa terbakar. Jadi kalau bangunan kita terpapar oleh bahaya kebakaran, lalu dindingnya terpapar oleh api, cat Kem ini tidak membuat api ini bisa merambat. Meskipun terpapar dalam hitungan 1-2 jam, itu juga tidak menimbulkan asap juga. Berarti kan kalau biasanya rumah terbakar itu ada hitam ya, di temboknya itu menjadi hitam. Ya. Nah, apa kalau dengan menggunakan produk Kem ini tidak ada hitam-hitamnya itu Pak maksudnya? Kalau bekas terbakar api, ya itu nanti tetap ada sisa jelaga hitam yang bisa timbul di tembok. Tapi justru concernnya kita dari sisi keamanan terhadap bahaya kebakaran, justru korban jiwa yang paling banyak jatuh pada saat kebakaran itu justru bukan karena terbakar, tapi menghirup asap atau residu dari kebakaran itu. Karena material organik yang digunakan itu bisa menimbulkan dan menyambar api, dan itu asapnya itu juga berbahaya kan terhadap kesehatan kita. Jadi itu sih concernnya. Jadi luar biasa ya, standar keamanannya juga sangat tinggi. Ya betul. Lalu yang berikutnya juga kadang-kadang kita suka menemui nih setelah kita melakukan pengecatan interior itu selalu ada bau yang tertinggal. Nah bau yang tertinggal itu mungkin bisa bertahan 3 hari, bisa sampai berminggu-minggu. Nah Kem untuk produk interior, setelah kita selesai melakukan pengecatan interior ruangan kita, itu sama sekali nggak ada baunya, dan kita bebas sudah bisa masuk. Jadi dalam 1 hari sudah langsung bebas bau ya Pak? Ya itu kalau secara teknis ya itu ada namanya VOC. VOC itu volatile organic compound. Jadi gas yang ditimbulkan oleh material organik pada suhu tertentu dia akan dilepas ke udara. Nah VOC itulah yang dideteksi oleh kita itu sebagai bau. Contoh kadar VOC paling tinggi untuk material organik itu adalah bahan bakar BBM. Itu kan begitu kita buka tangki, baunya gasnya langsung keluar. Nah, itu kurang lebih bagi orang dengan kadar sensitif yang tinggi atau dengan punya riwayat asma yang sudah akut itu sebenarnya bisa bahaya. Tadi kalau kita bicara tentang produk cat yang ramah lingkungan, berarti ini salah satu produk cat yang bisa dibilang ramah lingkungan sekali ya Pak? Ya betul. Malah kalau untuk spesifikasi yang tercantum di datasheet atau di data teknis produk ya, standar Eropa itu untuk kadar VOC pada cat itu standarnya mereka 25 gram per liter cat. Nah untuk Kem 0 sampai 1. Waduh, jauh sekali perbandingannya. Iya. Ini betul. Karena apa, Pak? Proses pengolahan ya, materialnya. Material yang digunakan. Semua material organik itu pasti mengandung volatile organic compound. Jadi volatile organic compound itu selalu ada di material organik. Jadi contoh mungkin plastik, alat makan, makan. Bahkan alat makan yang memang standarnya sudah tinggi, kita juga harus bersihkan dulu, dan kita biasanya nggak langsung kita pakai kan, begitu kita beli
kita taruh dulu angin-anginkan supaya bau plastiknya itu hilang. Ya. Oke. Nah, ini produk yang lain dari Kim ini adalah dari sisi warna. Nah, boleh diceritakan warna-warna unik apa yang dimiliki dari produk cat Kim Ya. ini, Pak? Nah, itu dia nih, Mbak Tasya. Kalau ditanya warna unik apa, saya bingung nih. Karena semua warnanya Kim unik. Oke, boleh Iya. dijelasin, Pak? Ya, jadi warna yang dimiliki oleh Kim itu tidak ada warna yang mengkilap atau glossy. Karena Itu justru jadi ciri khas. ya, jadi ciri khas. Jadi pigmen warna yang digunakan oleh Kim itu karena dari mineral, jadi warnanya itu lebih ke matte atau tidak mengkilap, dan bisa dibilang ada orang yang bilang, oh ini warna-warna bumi nih. Iya. Karena ini warna batuan yang ada di bumi, mungkin bisa dilihat langsung di Kita bisa lihat di jenisnya contoh warna Kim. ada 280 ini, Pak ya. Ya, kurang lebih ada 280 warna yang memang sudah menjadi standar Kim. Meskipun di luar warna ini kita bisa pesan warna khusus. Oh, bisa. Kita bisa pesan warna khusus. Contoh, misalkan ada referensi kita di Moskow, tembok merah Kremlin, itu dia warnanya warna khusus merahnya. Dan itu kebetulan bangunan itu dicat menggunakan Kim. Oke. Lalu ada satu lagi referensi yang khusus Kim. Saya tidak bisa bilang gedungnya karena memang tidak boleh untuk materi promosi, tapi boleh saya bilang gedungnya ini di Washington DC. Oke. Seperti itu. Nah, kalau dari Bapak sendiri, proyek pertama apa yang Bapak pernah kerjakan selama di Indonesia? Kalau dari sisi referensi atau proyek kita yang pertama di tahun 2014 itu adalah Museum Sejarah Jakarta, atau kita kenal, mungkin sebagian warga Jakarta kenalnya Museum Fathahillah. Tapi jauh sebelum itu di tahun 2006 ada satu proyek lagi yang sempat menggunakan Kim, yaitu di Museum Bank Indonesia Jakarta. Oke, kita bisa lihat visualnya ya, Pak. Nah, ini kalau ini Bapak contohnya. bisa jelaskan, ini di bagian mana produk cat Kim yang dipaparkan di bangunan ini? Ya, Di jadi bagian luarnya gitu, Pak, atau Oke. di bagian dalam? Jadi pada proyek tersebut memang kami belum secara resmi menjadi perwakilan Kim di Indonesia, tapi pada saat itu kontraktor maupun perencana proyek ini melakukan pembelian langsung ke Jerman dan melakukan pengecatan pada tahun tersebut. Kegiatan pengecatan yang dilaksanakan itu pada saat itu adalah dari eksterior maupun interior. Oke, jadi eksterior dan interiornya ya, Pak? Ya, betul. Jadi 2006 dilaksanakan, lalu baru kami lakukan maintenance itu di tahun 2021. Oke, Jadi ini bertepatan dengan revitalisasi Kota Tua waktu itu, Pak? Setahu saya waktu itu belum, karena waktu itu yang baru melaksanakan pemugaran itu hanya Museum Bank Indonesia, dan kegiatannya juga langsung dari Bank Indonesia Pusat. Tapi dengan menggunakan cat itu jadi terlihat kokoh gitu ya, Pak? Ya, betul, jadi lebih segar lagi, segar. dan kondisinya jadi lebih kembali lagi ke masa waktu bangunan ini sedang jaya-jayanya. Itu kelihatan sekali, Pak. Jadi lebih shining gitu ya. Ya, betul. Meskipun dari Bapak bilang ini catnya bukan yang glossy gitu, tapi terlihat lebih segar. Pak Diki, tadi selain Bank Indonesia mana lagi nih, Pak? Gedung-gedung yang menggunakan produk cat Kim ini? Oke, selain Museum Bank Indonesia ya, mungkin ada namanya Pabrik Es Krim Walls. Nah, ini anak-anak pasti suka nih, soalnya pabrik es krim. Nah, jadi di Pabrik Es Krim Walls ini kita bisa lihat warna-warna yang kita aplikasikan di tembok pabrik es krim ini juga memang kita ambil dari warna-warna es krim yang diproduksi oleh Walls atau Unilever. Ini yang ada di Cikarang ya, Pak? Cikarang, betul, di Cikarang. Kenapa pabrik es krim, Pak? Yang menggunakan ini ya, produk Kim ini? Ya. Pertama,
secara industri ya namanya pabrik, mereka pasti akan mencari efisiensi dan mereka juga merupakan pabrik yang sudah beroperasi global dan mereka sudah otomatis sudah pernah mendengar lah kualitas dari CAME. Makanya mereka mau kualitas catnya yang tahan lama. Otomatis kalau tahan lama biaya maintenance jadi bisa ditekan semurah mungkin. Lalu yang kedua juga dari sisi keamanan. Dari sisi keamanan karena material kami ini tidak mengandung material sintetis yang berbahaya seperti yang saya sebutkan tadi. Terus juga bisa mencegah bahaya kebakaran, ya mereka akhirnya memilih produk CAME. Kalau dilihat tadi kan Bapak bilang ini warna-warnanya warna bumi, tapi ini warnanya justru agak ngejreng ya Pak, warna merahnya tuh nyala gitu. Ya. Ini sebenarnya ada permintaan khusus atau gimana? Sebenarnya ini warna yang memang juga dimiliki ya oleh CAME dan juga yang warna merahnya juga mereka minta warna khusus ke CAME. Nah, kalau bicara kenapa bisa lebih cerah dan lebih glossy warnanya, itu juga merupakan sifat dasar dari material mineral, dari pigmen yang dimiliki oleh mineral. Jadi khasnya pigmen mineral itu kalau kena cahaya, dia akan menyerap cahayanya dan akan memantulkan jauh lebih terang. Oke, jadi kalau outdoor jadi lebih terang gitu ya? Ya, betul. Oke. Dan bisa malah karena efek cahaya warnanya jadi sedikit berubah. Misalkan kita pesan warnanya krem atau kuning putih gading. Pada saat siang jam 12 siang, matahari kan sedang bersinar terik nih. Warna mataharinya itu jadi lebih putih. Efeknya juga ke cat bisa jadi lebih putih ketimbang warna aslinya. Oh gitu. Lalu nanti pada saat sore, begitu matahari sudah agak turun, nah itu kan lebih kuning ya. Nah cahaya kuning yang dimiliki oleh matahari diserap oleh cat dan dipantulkan kembali, efeknya juga catnya juga bisa lebih kuning. Wah menarik juga ya. Nah tadi ada museum, ada pabrik, apalagi nih? Lalu contoh produk CAME. Lalu yang sedang kami laksanakan sekarang adalah ini balik lagi ke pemugaran nih, karena tampaknya kita jodohnya di pemugaran karena spesifikasi unik tadi, salah satunya yang breathable itu. Nah jadi kita sedang melaksanakan revitalisasi dan pemugaran Benteng Pendem. Jadi dimana nama itu Pak? Saya baru dengar nih Benteng Pendem di mana nih Pak? Jadi ini ya, Pak, ini fotonya. Ini ada tampilan videonya juga. Ini tempat wisata atau gimana Pak? Jadi sejarahnya itu sendiri, Benteng Pendem ini nama aslinya Benteng Van den Bosch. Didirikan oleh dulu pemerintah kolonial Belanda, berlokasi di Ngawi, di kota Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan ini benteng didirikan pada tahun 1836. Nah, jadi benteng ini didirikan ya namanya benteng ya untuk kepentingan militer pada saat itu. Nah, di 2019 pemerintah Kabupaten Ngawi berencana untuk melakukan pemugaran karena rupanya benteng ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan wisata. Jadi sebagai sasaran wisata baru lah untuk Kabupaten Ngawi. Jadi baru rencana ya Pak untuk tempat wisata? Kalau tempat wisata memang sudah berfungsi sebelumnya. Cuman sebelum dilaksanakan kegiatan renovasi ini memang sangat-sangat tidak terawat ya. Malah yang menggunakan benteng ini kebanyakan untuk syuting film horor. Iya kalau namanya cagar budaya Pak biasanya gitu. Serem-serem ya. Horor-horor ya. Iya. Itu dia. Ini kalau horor. Nah kalau sekarang bisa dilihat kondisinya udah beda. Iya, sudah lebih bright, lebih terang. Sekarang beda lagi. Auranya udah lebih bagus ya. Gitu. Kalau sekarang auranya untuk prewed. Oh justru prewed. Oh, boleh juga. Nah, kalau bicara tadi keunggulan dari CAME selain selain dia memang tahan lama, ini tahan kotor juga nggak nih Pak? Kan ini biasanya kalau ada lumpur gitu ya, terus kemudian apalagi kalau cagar budaya itu lumut apa segala macam gitu, itu gimana tuh maintenance-nya? Oke, kalau kotoran yang menempel pada dinding itu umumnya sih di lapangan kita cukup bersihkan dengan air.
menggunakan kain bersih atau spons, kita cukup usap dengan Atau air. jamur barangkali gitu. Kalau jamur justru Kem ini punya satu spesifikasi yang bisa menghambat tumbuhan jamur. Jadi memang sudah dari sananya mineral itu punya kadar pH yang tinggi. Jadi jamur, lumut itu kan material organik ya, dan mereka hanya bisa tumbuh di range pH itu 7 sampai 9. Nah, Kem ini produk-produknya Kem itu mempunyai pH 11. Jadi lebih tinggi dari pH-nya si jamur atau lumut ini untuk tumbuh. Jadi anti jamur bisa dibilang gitu ya Pak? Kita nggak menyatakan produk kita ini membunuh jamur atau anti jamur, tapi prekondisi yang menyebabkan jamur atau lumut itu mudah untuk tumbuh itu sudah nggak ada di Kem. Jadi sebenarnya selain pH ada faktor lain yang berpengaruh. Contoh, jamur lumut ini bisa tumbuh kalau di sana dia ada makanan atau pasokan air. Nah, selama dindingnya lembab, kita mau pakai produk apapun itu pasti akan tumbuh. Jadi kita lebih concern ke akar masalahnya dulu kita selesaikan, baru setelah itu selesai, baru kita pakai produk yang memang menghilangkan jamur atau lumut ini untuk tumbuh. Seperti itu sih. Nah, saya lihat juga daftar yang paling menarik ini buat saya itu produk Kem dipakai di Marina Bay Sands. Ya. Kan tadi bangunan-bangunan cagar budaya begitu ya. Nah, ini ada bangunan yang termasuknya bisa dibilang ikon baru di Singapura dan ini baru. Ini peran Kem ada di mana ini? Kalau untuk Marina Bay Sands di Singapura, produk yang digunakan adalah produk cat Kem yang khusus untuk beton. Waduh, menarik juga. Bisa juga untuk beton ya, Pak? Ya, betul. Jadi uniknya Kem ini kami punya satu produk namanya Concreta Lasur. Dan itu produk cat yang memang dikhususkan untuk material beton atau dinding tembok biasa yang mau mendapatkan aksen seperti beton. Seperti itu. Okay. Jadi apakah cat beton itu punya spesifikasi khusus atau dibandingkan dengan cat tembok, Pak? Atau ini sama-sama di cat tembok tapi ini juga digunakan di beton bisa? Kalau secara aplikasi bisa, jadi cat beton diaplikasikan di tembok biasa bisa, cat tembok biasa juga bisa diaplikasikan ke beton juga bisa. Tapi yang berbeda itu nanti tampilan akhirnya. Jadi uniknya cat beton itu adalah kita tidak menutup tampilan betonnya. Jadi tampilan betonnya itu tetap terlihat secara kasat mata oleh manusia, oleh kita. Kita bisa lihat, oh ini dindingnya beton. Tapi kita tidak tahu betonnya itu udah dicat atau belum. Jadi bisa kita atur dari tingkat transparansinya. Lalu kita juga bisa manfaatkan si cat beton, si Concreta Lasur ini untuk menyamarkan perbedaan hasil beton cor antar kolom. Jadi selain untuk estetika, juga untuk bisa digunakan untuk perbaikan. Dan nggak hanya sebenarnya kalau untuk beton ya, nggak hanya Marina Bay Sands. Di Indonesia juga kita ada referensi yang namanya Ecolove di Jababeka Golf di Cikarang. Nah itu juga kita bisa lihat hasil akhirnya adalah bangunan klaster yang menggunakan beton itu dicat menggunakan Concreta Lasur. Seperti itu. Atau kalau untuk kita minggir sedikit ke selatan ya, di Australia, di Sydney itu juga Opera House juga menggunakan Kem, Concreta Lasur yang spesialis untuk beton itu. Oh, itu juga beton ya Pak? Beton, betul. Itu di bagian mananya Pak? Kalau dari kita lihat gambar ini? Ini di bagian sama di bagian betonnya juga, di bagian tembok beton, di eksterior. Oh eksteriornya. Ya. Jadi cat beton ini sebenarnya eksterior dan interior itu produknya sama. Bisa dipakai di eksterior maupun di interior. Nah, kalau tadi kita lihat bangunannya bangunan besar semua ya. Nah, ini mungkin nggak sih dipakai untuk bangunan pribadi, rumah pribadi? Ada nggak contohnya, Pak? Mungkin saya ada beberapa contoh kalau untuk rumah pribadi. Jadi ada satu customer kita yang mempunyai rumah di Pondok Indah di Jakarta Selatan, ya. Itu rumahnya juga dicat ulang menggunakan Kem. Waktu itu warna yang digunakan sih warna standar putih ya. Cuman setelah dicat hasilnya juga bisa kita lihat warna putihnya ya memang sangat-sangat bright atau sangat-sangat terang seperti itu.
Jadi lalu yang satu lagi ada juga namanya Omah 24 Residence. Jadi ini awalnya rumah lalu didesain ulang. Sekarang fungsinya ini sebagai kos dan juga sebagai hotel. Namanya rumah Ini. Omah 24 Residence ya di Jakarta. Oh, keren juga ya Pak. Nah, ya ini bisa dilihat ini temboknya kan mirip beton ya. Iya. Padahal ini bukan tembok beton. Ini dari apa Pak? Ini tembok biasa dibikin dari Ini semen. efek dari Si cat itu, si konkrita lasur. Oh, efek yang cat beton tadi ya Pak? Iya. Oke. Bisa dilihat. Keren ya. Seperti itu. Ini permintaan dari customer Ya, atau permintaan customer-nya. dari customer ya? Oh. Biasanya yang berkomunikasi dengan kita tuh dari desain interiornya atau arsitek. Jadi mereka minta bisa nggak Pak bikin tampilan seperti ini, seperti itu. Nah, terus kalau tadi kita bicara tentang rumah pribadi Pak, dengan menggunakan cat kemi ini yang katanya daya tahannya sampai 100 tahun, ini kan kayaknya apa nggak rugi ya? Yang punya rumah gitu. Itu jadi penasaran harganya berapa sih Pak gitu. Boleh nggak Bapak kasih tahu kira-kira dengan segala spesifikasi yang unik tadi dan pengalamannya yang sudah lebih dari 100 tahun, berapa sih harga cat untuk produk kemi ini? Oke, untuk harga itu mungkin kita bisa kasih range ya Mbak ya. Untuk cat interior maupun cat eksterior. Nah, kalau produk cat interior dari Kem ini, kita harganya itu start dari 2,9 juta untuk ukuran satu pile atau satu kaleng besar yang ukuran 15 liter. Nah, biasanya kalau di kontraktor atau di arsitek atau di desain interior itu mereka minta estimasi harga per meter persegi berapa sih Pak? Nah, kalau untuk harga per meter perseginya itu kita start dari 64.000 per meter persegi untuk warna putih. Nah, itu untuk warna nanti harganya akan naik sedikit tapi nggak terlalu signifikan ya. Jadi yang paling murah 2,9 nih Pak? Ya, untuk interior. Interior. Oke, terus selanjutnya? Lalu kalau yang eksterior itu kita start, ini memang agak jomplang harganya nih. Ya, bocorannya berapa Pak? Ya, oke. Kalau yang eksterior itu kita start dari 8,9. Waduh, jauh juga ya dari tadi 2,9 ke 8,9. 6 juta nih selisihnya. Betul. Tapi ini investasi jangka panjang pastinya ya? Ya, jadi untuk eksterior itu estimasi biaya per meter perseginya itu sekitar 166 ribuan per meter persegi. Nah, itu kita sudah hitung untuk 2 kali lapis. Nah, mungkin kalau di dunia aplikator atau dunia pengecatan, banyaknya lapisan cat itu juga berpengaruh tuh ke efisiensi. Nah, kembali lagi kita ke depan tadi yang masalah keunikan Kem. Jadi Kem ini karena menggunakan material mineral, kita aplikasikan di tembok yang berbahan mineral seperti bata ekspos, tembok beton, tembok acian atau tembok plester, itu bisa langsung bonding. Kita nggak perlu lagi cat dasar, kita nggak perlu lagi flamir yang untuk membantu si cat ini merekat pada dinding. Jadi komponen itu udah kita hilangin. Jadi ini bandingannya kalau kita menggunakan cat yang biasa, ini berkali-kali melakukan pengecatan gitu ya? Bisa sampai 4 kali loh. Oh, 4 kali? Ya, bisa sampai 4 kali lapis supaya dapat warnanya yang sesuai yang kita inginkan. Nah, kalau Kem maksimum 2 kali. 2 kali sudah cukup ya? Sudah cukup, sudah selesai. Jadi irit cat dasar atau flamir, irit biaya aplikator, karena biaya aplikator kan juga dihitung per meter persegi. Dan bisa 4 kali ya bisa kali 4 harganya. Luar biasa. Ya. Tapi tadi ya dengan segala keunikannya, dan satu lagi yang unik tadi saya lihat dari ini salah satu contoh warna cat ini. Ya. Kalau kita pegang itu teksturnya agak kasar ya Pak? Ya, itu Bapak bisa ceritakan ya, Pak? Betul. Ini kalau kita pegang memang mempunyai tekstur. Nah, inilah yang menyebabkan si cat Kem ini mempunyai pori atau bisa melepaskan kelembapan yang ada di dinding. Jadi ini ciri khas dari cat mineral. Jadi mineral itu kan kalau kita bahasa awam dan umum yang gampangnya itu kan dari batu ya. Iya. Batu itu kalau semakin kita haluskan itu tetap nggak akan hilang teksturnya, tetap ada tekstur.
Nah, itu uniknya cat mineral. Dan juga itu juga yang membuat cat ini mempunyai pori. Jadi seperti kulit kita pada saat badan kita panas, dia mengeluarkan uap berbentuk keringat. Nah, lalu yang berikutnya kadang-kadang suka jadi pertanyaan juga, Pak, kalau lembab bisa keluar, berarti air hujan bisa masuk dong. Iya. Nah, kembali lagi ilustrasinya seperti kulit kita. Kalau kita kehujanan kan air hujan nggak masuk ke badan kita. Kalau masuk ke badan kita, berat kita bisa nambah tuh kalau kena hujan. Oh iya betul juga sih. Rahasianya adalah pori-porinya si cat cam ini jauh lebih rapat ketimbang tetesan air. Jadi nanti efeknya seperti nanokristal air di daun talas. Gitu. Jadi butiran airnya hanya nemplok di Lewat aja. nggak lewat, jadi hanya nempel di permukaan dinding, tapi nggak bisa tembus sampai ke dalam. Ini tapi bahaya nggak Pak untuk anak-anak? Karena kan teksturnya agak keras ya. Jadi kalau misalnya anak-anak pegang tembok, misalnya yang lagi belajar jalan, misalnya itu bisa bahaya nggak? Kalau dari sisi keamanan terhadap anak-anak, karena ini sangat-sangat halus ya, sangat-sangat halus, dan juga sebenarnya kalau kita sentuh sih memang akan kelihatan tekstur ya. Cuma kalau kita terpapar oleh kulit sih nggak bikin lecet atau luka ya. Dan ini juga sebenarnya bisa diatasi oleh teknik pengecetan. Jadi kalau di dunia aplikasi cat itu bisa menggunakan teknik aplikasi menggunakan spray. Nah itu jadi butiran ini akan jauh lebih halus seperti itu. Jadi meminimalkan bahaya untuk anak-anak. Itu biayanya ada lagi ya Pak? Itu termasuk biaya aplikasi sebenarnya. Cuman teknik aplikasinya aja yang beda. Iya, kalau teknik pengecatan dengan cara semprot itu memakan biaya yang lebih mahal juga nggak Pak? Di akhir kita hitung sih sebenarnya nggak terlalu signifikan. Karena apa? Otomatis jadi lebih cepat. Kalau lebih cepat kan berarti memangkas hari kerjanya si aplikator nih. Otomatis ya jadi berkurang. Ongkos kerjanya sebenarnya. Iya, oke. Wah, menarik banget nih Pak. Sudah banyak sekali yang Bapak sudah paparkan mengenai keunggulan dari Kim ini. Nah, mungkin Bapak bisa kasih tips buat audiens yang lagi nonton ini. Gimana caranya untuk memilih produk cat yang baik untuk hunian, terutama ya mungkin bisa menggunakan produk Kim. Yang pertama mungkin kita bisa lihat dari efisiensi. Efisiensi ini berkaitan dengan investasi harga cat yang kita aplikasikan ya. Memang kalau pembelian di awal pasti kelihatannya agak jomplang nih, agak jauh. Tapi setelah mungkin di atas 10 tahun baru nanti akan kelihatan, akan terasa. Terus yang berikutnya adalah dari sisi keamanan atau kesehatan. Memang banyak juga kejadian pemilik bangunan itu tanpa disadari sebenarnya dia punya sensitivitas yang tinggi ya terhadap bau kimia yang ditimbulkan oleh produk cat sintetis. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan. Lalu yang berikutnya adalah dari kebutuhan-kebutuhan khusus yang memang diminta oleh si pemilik bangunan. Seperti contoh tadi pabrik makanan, mungkin standarisasi catnya mereka otomatis berbeda dengan rumah tinggal. Lalu juga tempat-tempat area publik ya seperti stasiun atau sekolah itu juga punya standar keamanan yang berbeda dari segi cat. Mungkin bisa diaplikasikan cat yang tidak berbau dan juga bisa meminimalisir bahaya atau resiko yang timbul dari kebakaran. Mungkin seperti itu. Jadi dengan adanya CAM sekarang kita jadi banyak pilihan nih. Jadi banyak pilihan. Jadi kalau mau pilih harga yang murah tapi tidak sehat atau boleh juga silakan kalau memang itu kebutuhannya gitu. Atau gitu ya, atau dengan harga yang lumayan, tapi untuk jangka waktu yang jauh panjang, lebih lama dan juga dengan keunggulan-keunggulan yang tadi kita sudah bahas itu juga bisa jadi pertimbangan. Oke, baik itu tadi Sobat FK. Mudah-mudahan Sobat FK bisa
mendapatkan pelajaran dan juga manfaat tentang bagaimana cara memilih produk cat yang aman dan nyaman untuk hunian Anda. Terima kasih sudah menyaksikan segmen FK Properti ini. Saya Anastasia Putri. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih Mbak Tasya.